Ya, jadi ada beberapa poster di situ. Jadi posternya itu bukan untuk penyuluhan. Apa? Nah, itu posternya untuk luarannya, Mas. Kalau kamu buat poster untuk penyuluhan sebagai media supaya lebih gampang kalau nanti penyampaian nggak apa-apa. Nah, terus yang terakhir banget, saya titip tolong kalian promosikan kita. Ya, itu pesannya Pak RT. Terus poster pada saat kalian skrip bareng, belajar bareng, bisa kalian masukkan sekreatif mungkin. Ya, kalian buat seperti teman ini, ada yang model gini-gini. Ya, videonya tidak apa-apa. Ya, kata lagi Pak Jadi. Ya, kalau model kayak gini, pendaftaran persilaturahman, kalian bisa pelajari. Aja, terserah kalian masukkan keywordnya pendaftaran persilaturahman. Kalian ini yang mana bebas. Ya, jadi saya hanya pesan jangan banyak saat kalian saya selalu bisa makanya pada waktu kalian membuka materi, sampaikan di materi kalian ada biaya pendaftarannya. Nanti
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, sekarang hari ini kita akan melakukan penyuluhan edukasi tentang perseroan perorangan terhadap UMK di daerah Gayungan sini ya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dwiki Kriswanto dengan NIM 1312 300 106 dan rekan saya. Nama saya Rezon David dengan NIM 13123000089. Nama saya Dinda Komeliantari dengan NIM 131230090. Perkenalkan, nama saya Darves Faizi Rabani Rahman, NIM 1312 3079. Dan perkenalkan, nama saya Yusuf Efraim Lagae dengan NIM 1312 3085. Baik, kalian mungkin penasaran gimana tanggapan para UMK daerah sini? Apakah kita berhasil supaya mengembangkan usaha-usaha mereka yang dari awalnya usaha dagang aja menjadi perseroan perorangan? Mari ikuti keseruan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, jadi sebelumnya aku minta maaf dulu ya karena banyak kendala, dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktu kalian buat mengikuti acara penyuluhan ini. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya sebagai ketua acara memperkenalkan diri. Saya Dwiki dari Untak Fakultas Hukum, dan izinkan saya memperkenalkan teman saya persatu-satu. Saya Dinda Komeliantari. Perkenalkan, nama saya Yusuf Efraim Lagae. Nama saya Rezon David. Perkenalkan, nama saya Darves Faizi. Oke, jadi yang pertama di sini kita akan menjelaskan apa itu tentang perseroan perorangan ya. Dari pengertian perseroan perorangan atau badan hukum yang didirikan oleh satu orang ya, seperti rekan-rekan kalian ini yang memiliki usaha sendiri-sendiri kan, dan modal atau
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja ya, yaitu meskipun didirikan oleh satu orang atau perseorangan perorangan, ini berbeda sama yang namanya perusahaan perorangan. Karena perusahaan perorangan itu bukan termasuk badan hukum, sedangkan perseroan perorangan ini termasuk badan hukum atau ada undang-undang yang melindungi kalian atau mengaturnya gitu. Selain itu ada juga pemisahan tanggung jawab antara pemilik dan perseroan perorangan, menjadi pembedaan antara perseroan perorangan dengan perusahaan perorangan. Lalu ini belum langsung ke dulu. Lanjutnya ini sebenarnya kita ke kelebihan dulu ya. Kelebihan dari perseroan perorangan. Salah satunya seperti yang pertama itu, jika kalian mendaftarkan usaha kalian ke perseroan perorangan, sudah pasti akan ada status badan hukum yang resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM gitu. Lalu yang kedua, kalian akan mendapatkan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha melalui pemisahan kekayaan pribadi kalian ya. Karena dengan adanya kekayaan perorangan ini atau PT Perseorangan, kalian akan memiliki NPWP tersendiri. Lalu yang ketiga ada cara pendiriannya. Cara pendiriannya itu mudah, nggak ribet dan murah. Lalu bisa kalian daftarkan secara online gitu. Selanjutnya modal sendiri itu bebas ya, nggak ada minimal berapa tapi ada maksimalnya. Kalau misal modal kalian mencapai lebih dari 5 miliar, itu kalian nggak bisa ke perseroan perorangan. Cuman kan biasanya rata-rata kalau usaha UKM kayak rekan-rekan ini, biasanya kan di bawah 5 miliar itu bisa didaftarkan di perusahaan perorangan. Perseroan perorangan, sorry. Lalu kalian bisa membuat rekening bank atas nama perusahaan kalian sendiri, jadi lebih profesional untuk pembagian harta kekayaan kalian. Kalian juga akan mendapatkan sertifikat itu untuk legalitas hukum kalian. Jadi perusahaan kalian itu nanti bakal ada di bawah badan hukum gitu. Itu biasanya sertifikat ini kan diperlukan buat kalau kalian butuh pinjaman ke bank atau kalian mau bekerja sama investor. Karena kalian punya sertifikat ini, jadi kalian jelas gitu. Selanjutnya ada kesempatan prioritas. Jadi kalau kalian gabung ke program ini, pemerintah itu mengkhususkan kalian sebagai pelaku usaha yang mikro itu tadi, UMK itu. Lalu juga bisa menggunakan alamat rumah kalian sebagai peruntukan tempatnya gitu. Selanjutnya seperti yang aku bilang tadi kan, perseroan perorangan itu termasuk badan hukum ya. Otomatis kalian ada dasar hukumnya lah atau undang-undang yang mengatur kalian itu. Biar izinkan teman saya Rezon yang akan menjelaskan dasar hukum dari perseroan perorangan. Baik, untuk perlindungan di perseroan perorangan itu dasar hukum yang pertama itu ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal pasar perseroan, serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro kecil atau UMK. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Lalu disambung lagi dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum perseroan terbatas. Dan untuk masa berlakunya ini itu sampai seumur hidup, sampai selama perusahaan kalian tetap berjalan. Selama perusahaan tidak melanggar ketentuan pendirian dan mengalami perubahan kriteria sebagai perseroan perorangan. Dan untuk biaya pendaftarannya sendiri itu melalui masuk ke penerimaan negara, bukan pajak atau PNPB. Perseroan perorangan untuk pendaftarannya sendiri yaitu 50.000. Itu bisa didaftar melalui mana ini linknya? Linknya mana? Oh ini. Nah, ini bisa diakses untuk linknya
Ya, untuk linknya sendiri yaitu ptp.ahu.go.id. Jadi nanti kalian bisa akses sendiri. Dan untuk pendaftaran di linknya ini duitnya kan 50.000, itu tidak masuk ke kita, tapi langsung masuk ke kementerian untuk pendaftaran perusahaannya seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk cek pendaftarannya dan seterusnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, benar seperti yang dikatakan teman saya. Semisal kalian udah mendaftar, kalian ingin mengecek di mana apakah kalian udah terdaftar, kalian bisa ngecek di link ini tadi, ya, https://ptp.ahu.go.id/pengumuman/transaksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat pendiriannya. Syarat pendiriannya perseroan perorangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021 adalah seperti begini. Pendiri harus berusia minimal 17 tahun, cakap hukum atau memiliki kesadaran akan hukum yang berlaku dan konsekuensi jika melanggarnya. Pendiri merupakan warga negara Indonesia atau WNI. Pendiri hanya dapat mendirikan 1 kali dalam setahun. Adapun dokumen yang perlu disediakan yaitu pertama, nomor induk kependudukan atau NIK, NPWP, pendirian perusahaan. Jika belum memiliki NPWP, bisa didaftarkan ke kantor pajak melalui https://erek.pajak.go.id. Data pendiri pemegang saham sekaligus direktur perorangan, yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan tempat tinggal, membayar penerimaan negara bukan pajak atau PNPB sebesar 50.000 seperti yang dikatakan tadi, mengupload bukti transfer modal dasar ke rekening perusahaan paling lambat 6 bulan sejak pendaftaran perseroan perorangan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Dinda tentang cara pendaftaran. Selanjutnya ada tata cara pendaftaran perseroan perorangan. Perseroan perorangan ini bisa diakses melalui website. Namun juga bisa dilakukan di kantor wilayah Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jika ingin mengakses melalui online atau melalui website https://ptp.ahu.go.id dengan mengisi form sebagai berikut. Adapun terdiri dari nama, tempat kedudukan perseroan perorangan, jangka waktu berdirinya perseroan perorangan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan perorangan, dan jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, dan nilai nominal dan jumlah saham. Alamat perseroan perorangan dan data pendiri, pemegang saham sekaligus direktur perseroan perorangan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan. Dan selanjutnya, jadi secara online ini selama tidak ada permasalahan terkait nama dan alamatnya, sekitar 2 hari kemudian akan dikirimkan NPWP atas nama perseroan perorangan tersebut. Setelah didaftarkan perseroan perorangan akan mendapat sertifikat dan memperoleh status badan hukum serta tidak perlu membuat akta notaris. Nomor induk berusaha. Setelah memperoleh sertifikat perseroan perorangan, dapat dilakukan perizinan berusaha melalui online signal submission atau OSS. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui oss.go.id untuk mendapatkan NIB atau nomor induk berusaha yang mungkin diperlukan untuk kebutuhan usaha. Selanjutnya untuk pendaftaran dapat dilihat pada link ptp.ahu.id. Mungkin mau ada yang bertanya? Untuk panduan pendaftaran bisa dicek di web ptp.ahu.id. Laman awalnya seperti ini. Jadi daftar itu
masukkan nick sama password. Kalau belum punya akun, daftar dulu. Setelah itu beli voucher melalui ada virtual account-nya, nanti itu masuk di bank. Biayanya itu 50.000. Registrasi akun itu harus wajib memiliki NPWP. Apabila belum, dapat mendaftar terlebih dahulu di Dirjen Pajak, terus validasi NPWP oleh Dirjen Pajak, validasi data NIK, nama dan tanggal lahir dengan sistem kependudukan dan pencatatan sipil atau Dukcapil. Seluruh kolom wajib diisi. Lalu klik daftar. Registrasi akun. Setelah pendaftaran, link aktivasi akan dikirimkan ke alamat email. Klik tombol aktivasi akun untuk mengaktifkan akun pada aplikasi. Setelah udah daftar, langsung aja login sesuai dengan nick yang didaftarkan dengan password yang tadi didaftar. Kemudian klik menu, terus pilih pendirian, terus pendirian perseroan perorangan, pengurus wajib mempunyai nomor voucher untuk pendaftaran pendirian perseroan perorangan. Nomor voucher dapat dibeli terlebih dahulu pada laman AHU online. Nama perseroan ditulis tanpa awalan PT. Kemudian pendirian perseroan perorangan. Sistem akan melakukan pengecekan nama. Apabila nama belum digunakan tetapi nama perseroan yang mirip, maka akan ditampilkan beserta status penggunaannya. Nama perseroan tidak boleh sama dengan nama perseroan perorangan dan persekutuan modal yang sudah terdaftar sebelumnya. Centang pada pernyataan wajib dicentang, kemudian klik saya yakin dan lanjutkan. Kemudian isikan data mengenai identitas perseroan, kemudian pemilik usaha sama dengan pemilik akun. Data yang telah diisi saat registrasi otomatis terisi pada form, jabatan otomatis terisi direktur, data lain dapat diisikan. Kemudian pada pernyataan ketiga centang jika korporasi belum menyampaikan pemilik manfaat saat pendirian, tidak perlu dicentang jika ingin mengisi atau menambah data pemilik manfaat. Centang pada pernyataan yang wajib saja. Centang minimal 1 kriteria pemilik manfaat. Apabila pengguna mencentang saya pemilik manfaat, maka data otomatis terisi sesuai dengan pemilik usaha. Kemudian centang seluruh pernyataan pada bagian persyaratan, klik submit. Kemudian akan muncul halaman pertinjau setelah pengguna submit. Mohon memeriksa informasi yang telah diinputkan. Kemudian klik yakin dan submit permohonan jika sudah sesuai. Setelah pendaftaran selesai, transaksi akan masuk dalam daftar transaksi. Pemohon harus melakukan konfirmasi pernyataan pendirian dalam waktu 7 hari sejak pendirian diajukan. Jika melewati 7 hari permohonan tidak melakukan konfirmasi, maka permohonan dianggap batal. Pemohon harus melakukan permohonan kembali dari awal. Klik tombol konfirmasi untuk melanjutkan. Klik ubah data untuk merubah data. Klik hapus transaksi untuk membatalkan permohonan pendirian. Kemudian proses pendirian perseroan perorangan telah selesai. Klik cetak sertifikat untuk mengunduh dokumen sertifikat. Nah, contoh pernyataan pendirian perseroan perorangan seperti ini. Nah, ini contohnya surat pernyataan ini. Untuk sertifikat seperti ini.
ini seperti ini. Baik, untuk penjelasan dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, untuk Mas siapa mungkin? Billy itu bisa daftar. Masnya dulu namanya siapa? Oh, Mas Billy. Oke, Mas Billy ingin bertanya apa, Mas? Itu daftarnya bisa lewat HP apa? Bisa. Pokoknya webnya sesuai dengan yang tadi saya sebutkan, ptp.ahu.id. Nanti itu kita daftar dulu, kalau belum punya akun, daftar dulu. Nanti isi nicknya, terus passwordnya apa. Nanti baru keluar kode vouchernya. Itu. Apa ada lagi pertanyaan? Ya Mas, silakan namanya. Ya, perkenalkan nama saya Basar. Iya. Saya dari Kayungan. Dari Kayungan. Iya. Saya diundang sama Mas Riki. Iya. Kan di sini menyangkut UMKM. Iya, Mas. Mana pendiri usaha tersebut itu apakah harus diwajibkan untuk mengisi dan membuat akun yang telah masyarakat berikut atau tidak? Apakah ini wajib gitu loh? Saya rasa wajib jika Masnya ingin membuat legalitas yang lebih kuat, karena ini ada dasar termasuk badan hukum, jadi legalitasnya lebih kuat daripada perusahaan biasa. Tanpa ada legalitasnya kan kurang kuat juga, nggak bisa buat hutang atau gimana gitu. Berarti otomatis di sini kita harus membayar pajak juga atau bagaimana? Kalau untuk pendaftarannya 50.000 rupiah aja, nanti itu ada aturannya gitu di webnya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya Mbak ya, dengan siapa? Nama saya Salsa. Ya. Saya ingin bertanya, jika saya memiliki perusahaan perseroan, itu dasar hukum apa yang diberikan perseroan seseorang kepada saya? Dasar hukumnya. Perlindungan hukum yang didapat. Perlindungan yang didapat. Untuk perlindungan hukumnya, yaitu yang diberikan kepada perseroan perorangan, yaitu adalah pemisahan antara aset pribadi, pendiri, dan aset perusahaan. Sehingga pendiri hanya bertanggung jawab atas kewajiban perusahaannya sendiri sesuai dengan modal yang disetor. PT perorangan atau juga dianggap sebagai badan hukum terdaftar memberikan keamanan hukum dan kredibilitas bagi usaha. Untuk satu, pemisahan aset, yaitu tanggung jawab terbatas ini adalah inti dari perlindungan hukum ini. Yaitu pendiri PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas hutang atau kewajiban perusahaan melalui modal yang disetor. Terus yang kedua, badan hukum. Badan hukum PT perorangan diakui karena sebagai badan hukum memberikan status hukum dan legalitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan dagang atau perusahaan perorangan biasa. Hal ini dapat mempermudah akses ke pembiayaan dan investasi. Terus yang ketiga, ada hak dan kewajiban. PT perorangan memiliki hak dan kewajiban hukum yang sama dengan perseroan terbatas lainnya. Aku Sarah. Ini aku mau nanya yang perlindungan hukum tadi. Kalau misal aku punya usaha kecil, terus sudah aku daftarin ada legalitas dan segala macam, terus aku buka cabang, itu harus didaftarin dulu nggak cabang? Nah terus cabangku ini bangkrut, terus diakuisisi sama investor lain, itu harus balik nama lagi apa gimana?
Baik, mungkin ada pertanyaan lagi. Untuk pertanyaan yang sebelumnya masih dicarikan jawabannya dulu. Apakah ada pertanyaan lagi selain ini? Tidak ada ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sarah. Terkait itu, enggak ya Mbak, perseorangan perorangan ini yang sudah didaftarkan tidak perlu didaftarkan kembali. Jika ingin membuka cabang, perlu pembukaan cabang atau cukup dilakukan dengan proses perizinan berusaha melalui online single submission atau OSS. Dengan login ke OSS dan mengisi data tambahan untuk kantor cabang tersebut. Seperti itu Mbak. Kalau begitu juga pertanyaan sudah semua terjawab dan tidak ada yang bertanya lagi. Sepertinya kita sampai ke ujung acara pada siang hari ini. Ya, kami meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Juga di awal kami mengalami banyak kendala. Kami mohon maaf dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Kami dari kelompok yang menjelaskan perseroan perorangan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para audiens sekalian, dan terima kasih. Jadi telah kita laksanakan acara penyuluhan dan edukasi kepada UMKM daerah Gayungan ini. Terima kasih telah mengikuti kegiatan acara kita dan mohon maaf jika ada kurangnya. Semoga para penonton juga mendapatkan edukasi dan pemahaman pentingnya pengembangan usaha dagang kalian, dan semoga kita harap dengan adanya penyuluhan ini para UMK bisa lebih berkembang dan maju lagi ke depannya. Terima kasih kita ucapkan. You and me,
You and